Diwarnai 2 kartu merah, AC Milan benamkan tuan rumah Empoli 2-0. AC Milan mengalahkan tuan rumah Empoli di Stadio Carlo Castellani pada pekan ke-24 Serie A 2024-2025, Minggu, 9 Oktober 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Rossoneri menang dengan skor 2-0. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Milan meraih kemenangan berkat gol Rafael Leao di menit ke-68 dan Santiago Gimenez menit ke-76. Pertandingan ini diwarnai 2 kartu merah yang diberikan kepada pemain Empoli Luca Marianucci dan pemain Milan Fikayo Tomori. Hasil ini membuat Milan naik ke peringkat ke-7 klasemen Serie A dengan 38 poin. Adapun Empoli terpuruk di posisi ke-17 dengan 21 poin. Sementara di tempat lain Atalanta menghancurkan Hellas Verona 5-0. Matteo Retegui tampil gemilang untuk tim tamu dengan memborong 4 gol. Striker timnas Italia itu membuka rekor cepat dengan 2 gol pada menit ke-21 dan 25. Ederson menambah keunggulan lewat soloran, 34, sebelum Retegui menyempurnakan hat-tricknya menjelang turun minum, 45-1. Di babak kedua, Retegui kembali membobol gawang Verona, 56, lewat umpan Marten de Roon. Kemenangan ini mengokohkan posisi Atalanta di peringkat ketiga klasemen dengan 50 poin, hanya terpaut 4 poin dari Napoli di puncak. Sementara Verona tetap di posisi ke-14, 23 poin. Agen Beppe Rizzo ungkap drama transfer Davide Frattesi ke Roma. Agen Beppe Rizzo memberikan latar belakang mengenai saga transfer Davide Frattesi dari Inter ke AS Roma pada Januari lalu. Dalam wawancara dengan La Repubblica, Rizzo mengungkapkan bahwa klub-klub Premier League dan La Liga juga sempat menunjukkan ketertarikan pada gelandang berusia 25 tahun itu. Selama bulan Januari, Frattesi dikabarkan ingin meninggalkan Inter akibat kurangnya waktu bermain. AS Roma menjadi tim yang paling kuat dikaitkan dengan sang pemain. Namun, transfer tersebut tidak terwujud karena Inter enggan melepasnya dengan harga rendah. Giallorossi berusaha menawarkan skema tukar tambah dengan Brian Cristante, tetapi Nerazzurri tetap bertahan pada harga yang tinggi. Pada akhirnya, Frattesi tetap bertahan di Inter setidaknya hingga akhir musim ini. Rizzo mengakui bahwa kepindahan Frattesi ke Roma merupakan idenya. Atau, jika Anda mau, itu adalah sesuatu yang saya coba paksa. Davide tampak tidak bahagia bagi saya karena dia berharap bisa bermain lebih banyak, lanjutnya. Saya merasa kasihan melihatnya seperti itu, jadi saya mulai mencari opsi lain untuknya, tidak hanya di Italia. Rizzo menegaskan bahwa kepindahan ke Roma masuk akal mengingat Frattesi lahir di Roma dan merupakan penggemar Giallorossi sejak kecil. Namun, selain Roma, ada juga beberapa klub besar di La Liga dan terutama Premier League yang menunjukkan minat. Rizzo juga mengungkapkan bahwa jika transfer ke Roma terjadi, ia berencana membawa Brian Cristante ke Inter sebagai bagian dari kesepakatan. Namun, transfer batal karena keinginan Frattesi sendiri. Dia sangat ingin bertahan di Nerazzurri dan berjuang demi setiap trofi. Mereka adalah salah satu tim terkuat di Eropa, dan dia masih bisa memenangkan banyak gelar di Milan, pungkasnya. Calhanoglu berpotensi dicadangkan, Zalewski bisa jalani debut starter lawan Fiorentina. Hakan Calhanoglu berpotensi memulai laga dari bangku cadangan saat Inter menghadapi Fiorentina dalam lanjutan Serie A pada Senin mendatang. Menurut laporan Tuttosport, gelandang asal Turki itu tampil di bawah performa terbaiknya dalam 2 pertandingan terakhir melawan AC Milan dan Fiorentina. Meski kehadiran Calhanoglu di atas kertas menjadi keuntungan bagi Nerazzurri, penampilannya belum meyakinkan sejak kembali dari cedera. Ia dianggap belum sepenuhnya pulih dan masih kesulitan menemukan ketajaman permainannya. Inzaghi bisa mencadangkan Calhanoglu demi laga kontra Juventus. Laporan menyebut bahwa ada kemungkinan besar Simone Inzaghi akan mencadangkan Calhanoglu dalam laga melawan Fiorentina. Pelatih Inter itu mungkin ingin mengistirahatkan gelandangnya agar bisa kembali dalam kondisi terbaik saat menghadapi Juventus di derby d'Italia pekan depan. Dengan tekanan tinggi setelah kekalahan telak 0-3 dari Fiorentina pada Kamis lalu, Inzaghi diyakini akan melakukan perubahan dalam susunan pemainnya. Nikola Zalewski berpeluang jalani debut starter. Sementara itu, Nikola Zalewski berpeluang untuk menjalani laga starter pertamanya bersama Inter dalam pertandingan melawan Fiorentina. Pemain internasional Polandia itu langsung memberikan dampak positif saat menjalani debutnya sebagai pemain pengganti dalam Derby della Madonnina, dengan memberikan assist untuk gol penyama kedudukan Stefan de Vrij.
Namun, ia tidak bisa dimainkan dalam kekalahan Inter dari Fiorentina pekan ini karena pertandingan tersebut merupakan lanjutan dari laga yang tertunda sejak Desember, sebelum dirinya resmi menjadi pemain Inter. Kini, Zalewski dipastikan tersedia untuk laga Senin nanti dan berpeluang tampil sejak menit awal. Inter menjadi klub dengan biaya gaji tertinggi di Serie A. Inter menghadapi tekanan lebih besar dalam perebutan gelar Serie A musim ini karena mereka menjadi tim dengan tagihan gaji tertinggi di kasta tertinggi sepak bola Italia. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Nerazzurri menghabiskan total 206 juta euro per musim untuk gaji pemain, menjadikan mereka klub dengan pengeluaran terbesar dibandingkan klub lainnya di kompetisi yang sama. Pada musim panas lalu, Inter akhirnya melampaui Juventus dalam hal total pengeluaran gaji. Pergeseran strategi kedua klub menjadi faktor utama di balik perubahan ini. Inter mendatangkan beberapa pemain dengan gaji tinggi melalui transfer gratis, seperti Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi. Selain itu, mereka juga memperpanjang kontrak beberapa pemain kunci seperti Nicolo Barella dan Lautaro Martinez, yang menyebabkan peningkatan pengeluaran gaji klub. Sementara itu, Juventus justru melepas sejumlah pemain dengan gaji tinggi pada musim panas lalu. Mereka tetap berinvestasi besar dalam hal biaya transfer, tetapi memilih pemain dengan tuntutan gaji lebih rendah. Dalam beberapa tahun ke depan, Inter berencana untuk memangkas tagihan gaji mereka. Fokus mereka pada transfer gratis membuat klub harus memenuhi tuntutan gaji yang lebih besar bagi pemain yang direkrut. Namun, pemilik Inter, Oaktree Capital, memiliki strategi berbeda. Mereka ingin berinvestasi pada pemain muda, yang berarti lebih banyak pengeluaran di biaya transfer tetapi dengan gaji yang lebih rendah. Saat ini, Inter tetap menjadi klub dengan pengeluaran gaji tertinggi di Serie A, dengan total 206 juta euro per tahun. Angka ini lebih besar dibandingkan Juventus, 200 juta euro, AC Milan, 163 juta euro, dan AS Roma, 160 juta euro. Menurut sumber ini, fakta ini semakin menegaskan bahwa Inter adalah tim yang seharusnya menjadi favorit dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Rafael Leao jadi target utama Barcelona di musim panas 2025. Penyerang AC Milan, Rafael Leao, dikabarkan menjadi target utama Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang jika Ansu Fati meninggalkan klub. Barcelona berpeluang melakukan transfer besar di musim panas ini jika kondisi keuangan klub tetap stabil dalam beberapa bulan ke depan. Setelah bertahun-tahun terbatas oleh aturan finansial, Blaugrana kini memiliki lebih banyak ruang gerak untuk merekrut pemain dan menawarkan kontrak bernilai tinggi. Pemangkasan gaji dan kepergian beberapa pemain menjelang musim 2025-26 juga akan membebaskan ruang skuad dan anggaran. Hansi Flick dilaporkan sedang mencari opsi untuk memperkuat tim, dengan penyerang baru menjadi prioritas utama. Dilansir dari Mundo Deportivo, Rafael Leao dari AC Milan adalah target utama Barca, terutama jika Ansu Fati dan pemain lainnya hengkang pada 2025. Meski Barca telah memantau Leao selama lebih dari setahun, harga pemain berusia 25 tahun itu, sekitar 75 juta euro, menjadi kendala utama. Dengan kontrak hingga 2028, Milan tidak terburu-buru menjual aset berharganya. Selain Leao, Barca juga tertarik pada Nico Williams dari Athletic Bilbao, yang memiliki klausul rilis senilai 58 juta euro. Namun, hubungan antara kedua klub memburuk setelah Barca secara terbuka mengejar Williams musim panas lalu. Kini, Arsenal dikabarkan menjadi favorit untuk merekrut pemain internasional Spanyol itu. The Gunners berencana membayar lebih dari klausul rilisnya untuk mendapatkan syarat pembayaran yang fleksibel, alih-alih membayar penuh di muka.